warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya ya, Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan sharing ya, atau membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 di Sekolah Menengah. Saya mau fokus ke siklus 1 ya. Bagian elaborasi pemahaman, bagian refleksi, khususnya di fokus group discussion. Oke, jadi di sini nanti dengan melakukan refleksi yang di video sebelumnya itu terhadap apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran, maka di sini kita sudah mulai mengetahui ya apa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Gitu. Selanjutnya, kendala yang dihadapi mahasiswa ini dijadikan sebagai acuan untuk FGD antara mahasiswa, guru pamong, dan guru penggerak dan dosen. Beberapa hal yang dapat didiskusikan yaitu antara lain, jadi di sini ada semacam tabel, yang intinya itu ada aktivitas, kemudian faktor pendukung, faktor penyebab, kemudian saran untuk kedepannya bagaimana kayak gitu ya. Jadi di sini yang pertama untuk aktivitas perancangan perangkat pembelajaran untuk faktor pendukungnya. Di sini saya tuliskan adalah adanya KI dan KD atau CP ya yang jelas pada topik yang akan diajarkan. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung untuk menjadi sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pelaksanaan dan hasil asesmen diagnostik. Kita tahu ada dua ya jenisnya, kognitif dan non kognitif. Kemudian pemahaman langkah dalam merancang perangkat pembelajaran, menentukan kelas dan pembagian, kemudian jam pelajaran yang jelas dan mendukung, kemudian sesuai dengan alokasi waktu perencanaan perangkat pembelajaran. Dan faktor penyebabnya di sini yang pertama adalah walaupun guru sudah memiliki pemahaman yang jelas ya terkait penyusunan perangkat pembelajaran, namun di sini juga guru mengalami istilahnya keterbatasan dalam memvariasikan sumber belajar ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan nanti perangkat pembelajarannya gitu. Kemudian perangkat pembelajaran termasuk RPP dianggap sebagai administrasi di mana penyusunan perancangan itu dibuat sesempurna mungkin. Namun dalam kenyataannya itu tidak dipraktekkan dengan baik sesuai dengan perencanaan pembelajaran gitu. Kemudian banyaknya perangkat pembelajaran dan RPP yang berada di sosial media. Dan sarannya di sini adalah dalam penyusunan perangkat itu sebaiknya harus mengkaji dulu apa aja komponen. Misal kita mau buat modul ajar juga kita harus tahu dulu komponen dalam modul ajar apa aja, kemudian kita list yang kita butuhkan apa aja untuk mendukung atau melengkapi dari modul ajar tersebut gitu. Kemudian komponen RPP tidak lepas dari komponen kurikulum, yaitu terkait isi, tujuan, ya, proses penilaian atau asesmen. Keempat komponen tersebut itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan atau istilahnya adalah satu tubuh ya. Kemudian pertanyaan yang perlu diperhatikan saat menyusun RPP adalah yang pertama, apa tujuan yang ini dicapai? TP-nya itu apa gitu kan? Kemudian apa materi yang dibutuhkan untuk mencapai TP tersebut? Kemudian cara menyampaikan materinya bagaimana dan bagaimana cara mengukur ketercapaian atau menggunakan asesmennya itu bagaimana gitu ya. Selanjutnya terkait dengan implementasi pembelajaran yaitu perangkat pembelajaran yang lengkap. Ini tadi faktor pendukungnya ya, perangkat pembelajaran yang lengkap, kesiapan mental guru dalam mengajar, kemudian fasilitas guru terkait sarana prasarana kayak gitu harus memadai ya. Merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi pembelajaran. Kemudian untuk faktor penyebabnya ini adalah kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang beda-beda. Nah ini memang relate sih karena ketika kita masuk dalam kelas itu kan sebenarnya kita nggak menghadapi satu orang yang memiliki sifat yang sama, tapi di situ beraneka ragam dengan gaya belajar yang beda-beda. Nah itu kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan itu semua, jadi menghadapi perbedaan dari karakter peserta didik. Kemudian perbedaan individu yang meliputi intelijensi, watak, dan latar belakang ya. Kemudian kesulitan materi, menentukan materi yang cocok dengan jenjang atau level peserta didik ya. Kemudian kesulitan dalam menyesuaikan materi pelajaran disesuaikan dengan metode agar siswa itu cenderung tidak bosan. Berarti di sini guru itu harus kreatif ya, dituntut untuk kreatif, kemudian mengikuti teknologi yang berkembang sekarang gitu. Kemudian kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan pengaturan waktu, dan sarannya di sini adalah sebaiknya itu guru melakukan tes diagnostik dulu ya untuk mengetahui level pemahaman anak itu sampai mana, kemudian gaya belajarnya apa gitu. Jadi kan tes diagnostik ada dua jenis yaitu kognitif dan non kognitif. Kemudian implementasi penilaian di sini untuk faktor pendukungnya
Instrumen penilaian yang lengkap dan manajemen waktu yang baik itu dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi penilaian. Kemudian di sini untuk faktor penyebabnya yaitu manajemen waktunya kurang baik karena keterbatasan waktu ya mungkin ya dalam pelaksanaan penilaian, sorry. Selanjutnya, di sini sarannya adalah sebaiknya itu memberikan tenggat waktu di akhir pertemuan agar pelaksanaan penilaian itu dapat terlaksana dengan baik, terutama ya berkaitan dengan penilaian kognitif. Begitu untuk FGD di siklus 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Terima kasih.